Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan salam karena jenengan telah nonton video ini sampai di detik ini. Dan mudah-mudahan video yang baru saja kita saksikan itu bisa mendapatkan manfaat dari video itu. Dan jangan lupa juga kita selalu mendoakan untuk guru-guru kita, Gus Baha dan para guru-guru kita yang lainnya, juga orang tua kita yang perlu kita doakan, dan semua orang yang telah membantu kita dalam menjalani hidup ini. Jangan lupa didoakan juga. Nah, ngomong-ngomong dari tadi itu kan kita baru saja mendengarkan ini sebagai konten pengikat untuk admin juga agar bisa lebih masuk ke dalam diri adminnya. Jadi yang pertama itu kan kok ada surat Luqman, ada kisah-kisah tentang Luqman, bahkan di Al-Quran itu kan banyak sekali kisah yang bukan kisah seorang nabi. Artinya ada nama-nama tokoh yang masih menjadi misteri. Ya seperti keluarga Ali Imran, ada Luqman Hakim, ada Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kita mendapatkan ilmu yang berupa tokoh yang bernama Luqman Hakim. Jadi Luqman Hakim itu hidup di zaman sebelum Nabi Dawud dan sesudah Nabi Dawud ada ya. Jadi ini Luqman Hakim ini bukanlah seorang nabi, akan tetapi dia merupakan ahli hikmah, orang yang bijaksana. Kalau dalam Yunani mungkin ini kisahnya Aristoteles atau kisahnya Socrates gitu ya, para tokoh-tokoh filsuf yang memberikan hikmah dan memberikan uraian-uraian ilmu tentang ilmu kehidupan untuk membantu kehidupan masyarakat di zamannya itu sebelum ada nabi. Akan tetapi setelah ada Nabi Dawud itu Luqman Hakim berhenti untuk memberikan hikmah, bukan karena dia sudah tidak layak lagi ya, tapi karena ada seorang nabi, maka dia sebagai seorang ahli hikmah yang mengetahui bahwa itu adalah nabi, maka dengan rasa hormatnya kepada seorang nabi, dia berhenti dan menyerahkan tugas untuk membimbing kaumnya diserahkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Nah, di sini banyak pelajaran yang bisa kita dapat ya. Kalau misalkan misal saya jadi seorang tokoh di suatu daerah, terus ada tiba-tiba muncul satu tokoh lagi di sana yang berpengaruh, pasti saya akan membuat sesuatu hal yang kisruh lah. Artinya saya tidak terima kalau dia kok ikut-ikutan jadi tokoh, saya jadi tidak berguna gitu ya. Bukan seperti itu, tapi dia mengetahui dengan sadar bahwa kapasitas saya yang bukan seorang nabi pasti akan jauh lebih kalah dengan yang disebut dengan nabi gitu. Karena meskipun kadang itu dijelaskan juga tadi banyak sekali suatu hal yang tidak masuk akal yang dilakukan nabi, tapi sebenarnya itu sebuah masuk akal yang luar biasa kalau kita gali, seperti halnya tadi ya kita dengar ada poligami, sebagaimana para nabi di dalam Islam itu kan banyak yang berpoligami ya, bukan karena negatif enggak, tapi memang kita perlu menjaga itu dan mencari alasan agar kita tetap bisa setia kepada nabi kita, bukan menjelekkan gitu loh. Mencari alasan supaya poligami itu baik dalam hal dan dalam porsi yang pas gitu. Seperti zaman dulu dari seorang nabi jika melahirkan seorang anak, pasti juga anaknya akan menjadi luar biasa karena orang tuanya juga luar biasa gitu. Dan juga waktu itu kan populasi dari umat Islam sendiri masih jauh lebih sedikit gitu. Terus ketika mempunyai istri banyak, maka akan melahirkan generasi Islam yang banyak juga. Nah, mungkin cukup sekian lah apa yang perlu saya uraikan dari materi tadi, dan semoga kita masih bisa dipertemukan lagi. Banyak kata yang salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.